Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Jadi ibu-ibu, unsur-unsur yang terkandung dalam puisi itu ada dua. Yang pertama unsur intrinsik, yaitu unsur yang terkandung dari dalam batin. Maaf ya ibu-ibu, mic-nya. Yang kedua itu ada unsur-unsur fisik, jadi yang terlihat. Unsur batin itu yang pertama adalah tema. Tema itu adalah pikiran pokok penulis yang tertuang dalam puisi. Yang kedua ada nada. Jadi nada itu adalah sikap penulis atau penyair di dalam puisi. Kemudian ada yang namanya amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis atau penyair. Kemudian yang terakhir ada rasa atau ungkapan ekspresi penyair. Kemudian unsur-unsur fisiknya, yang pertama itu ada diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata pada puisi yang dituangkan penyair. Kemudian ada rima. Rima itu adalah bunyi atau nadanya. Kemudian imaji. Imaji itu adalah mengungkapkan perasaan penyair melalui panca indera. Kemudian yang kelima ada kata konkret. Kata konkret yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan penyair bisa menggunakan majas hiperbola atau personifikasi dan yang lainnya. Itu ibu-ibu yang bisa saya jelaskan. Baik ibu-ibu, setelah kita membaca puisi di depan, ada yang ingin bertanya? Oke Bu, Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Langsung saja ya Bu Uli, terima kasih sudah memberi kesempatan. Sebagai orang yang awam lah bahasanya tentang puisi ini, walaupun saya pernah kok puisi dulu Bu, tapi nggak tahu tuh orangnya mana puisinya kan. Itu bagaimana cara kita memaknai puisi yang dibuat oleh seseorang. Apakah ada ketentuannya atau bagaimana, atau bebas-bebas aja. Terima kasih. Baik, pertanyaan Bu Pit sangat bagus. Menurut saya, kalau kita mau memaknai puisi itu tidak ada aturan yang terkait harus, oh puisi ini tentang ini, oh puisi ini tentang itu. Jadi tergantung kita memaknainya masing-masing. Misalnya mungkin saya ambil kalimat aku ini binatang jalan. Nah, menurut Bu Pit, kalimat ini tentang apa atau maknanya apa? Orang nakal Bu. Yang menurut saya binatang jalan itu orang nakal. Atau Orang nakal. Kalau menurut Bu Suharti? Kalau menurut saya bisa jadi orang kayak marginal gitu. Marginal itu orang terpinggir. Menurut Bu Rizka? Orang yang banyak dosa. Orang yang banyak dosa. Jadi masing-masing orang memaknainya berbeda-beda. Menurut saya ini adalah orang-orang yang tersisih. Jadi tidak ada patokan untuk memaknai itu harus sama. Karena yang membuat puisinya juga Punya pikiran berbeda. punya pikiran, punya atau mengapresiasikan ungkapan pikirannya itu masing-masing atau sendiri. Tidak mesti melihat orang kemudian mengungkapkan kemudian harus sama, tidak. Jadi punya makna sendiri-sendiri. Jadi belum ada Bu ya yang dipenjara gara-gara memaknai puisi orang ya? Insya Allah belum ada. Nah, kalau gitu bebas ya Bu. Bebas, masih memaknainya bebas Bu.
kecuali membuat aturan pastinya itu ada. Ya Bu, oke Bu, cukup sekian, terima kasih. Kalau ada yang kurang bermakna dari kata-kata saya mohon maaf. Gamas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini yaitu tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Format RPP yang terbaru itu ada mikir di dalam kegiatan inti. Nah, yaitu ada mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Kemudian di RPP kan ada yang pertama kegiatan awal, pembuka, inti, dan penutup. Letak mikir ini adalah di kegiatan inti. Nah, sekarang bisa kita lihat RPP-nya sama-sama, Bapak Ibu. Nah, ini adalah RPP-nya. RPP-nya langsung aja ke bagian 1. Nah, bisa kita lihat ada di deskripsi kegiatan. Di kegiatan intinya ada mengalami, ada interaksi, komunikasi, dan refleksi. Nah, di kegiatan mengalami ini yaitu guru dan murid mengalami kegiatan proses belajar mengajar. Nah, yaitu bisa kita contohkan dalam hal pembagian kelompok atau pengambilan bahan praktikum. Nah, ini ketika saya contohkan di dalam pembelajaran IPA. Kemudian di kegiatan interaksi. Nah, ini ketika melakukan praktikum, sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di kelompok. Komunikasi. Nah, peserta didik bisa menyampaikan hasil yang sudah dipraktikumkan di kelompok masing-masing. Refleksi ini adalah kegiatan guru. Satu lagi komunikasi. Nah, antara peserta didik dengan guru. Nah, guru di sini hanya sebagai fasilitator saja, memfasilitasi anak-anak. Yang terakhir ada refleksi. Nah, ini dilakukan oleh guru dan siswa terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan pada pertemuan tersebut. Oke, Ibu, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan Ibu Ramani. Apa bedanya Pak Darus refleksi dulu dengan refleksi sekarang? Karena dari dulu itu refleksi itu sudah ada dalam RPP, dalam perangkat guru itu. Sekarang kan disuruh lagi nih. Iya. Sebenarnya kan disuruh yang sudah ada, kan gitu. Jadi bedanya apa sih? Gitu. Ada Bapak Ibu yang lain yang mau jawab? Ibu Triawati. Yang guru senior kita silakan. Ada yang mau jawab pertanyaannya? Beda refleksi dulu dengan sekarang. Silakan Ibu Soeharti. Saya tahu Pak, itu mungkin kan perbedaan masa. Perbedaan masa ini tergantung kepada pengaruh dari individu itu sendiri. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan yang sekarang itu refleksinya, ditulis refleksinya itu seperti yang saya dikasih tahu sebelumnya, itu adalah semacam penekanan bahwa begitu pentingnya refleksi itu di dalam RPP. Itu adanya penekanan bahwa ini diutamakan. Oke, terima kasih Ibu Soeharti atas jawabannya. Nah, adanya penekanan sekarang dan untuk refleksi di dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah, kalau zaman dulu itu tidak ada penekanan untuk refleksinya, namun sudah ada dilakukan oleh seorang tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar. Itu saja Ibu Ramani jawabannya. Oke, makasih Pak Darus. Assalamualaikum. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh.